Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GM semuanya dimanapun berada. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ma yushtaratu fi dzabih. Ini adalah sesuatu yang disyaratkan akan dia dalam pada orang yang menyembelih. Ini syarat orang yang menyembelih. Baik orang yang menyembelih kurban atau yang menyembelih selain kurban. Syaratnya sama aja kan? Ayakuna zabihu musliman. Yang pertama bahwa adalah orang yang menyembelih itu muslim. Muslim dia. Itu yang paling baiknya. Wahwa wahadah wal afdalu. Dan ini adalah yang paling baik. Yang paling baik yang menyembelihnya muslim. Laki-laki muslim. Watajuzu zabihatu ahlil kitab. Dan bolehlah oleh sembelihan ahlil kitab. Zabih bermakna madbuh. Bolehlah oleh hewan yang disembelih ahlil kitab. Bahwa wahum dan mereka itu al-Yahudu wan Nasara. Hewan yang disembelih oleh Yahudi dan Nasrani boleh dimakan. Kata Ibnu Abbas karena mereka percaya kepada Taurat dan Injil. Walaupun Taurat Injil mereka sudah terjadi tahrif. Tapi ini disyaratkan. Disyaratkan mereka memang pasti menyembelih. Bukan mencekiknya, bukan menyetrumnya, kan? Bukan menembaknya. Artinya kita lihat dia menyembelih. Adapun sembelihan-sembelihan Yahudi Nasrani yang kita nggak melihat mereka menyembelih, nah itu banyak para ulama, antara lain yang saya baca, Syekh Siddiq Al-Qumari, beliau melarang memakannya karena mereka kadang banyaknya tidak menyembelih, mencekik, menjepit. Ya, tapi kalau kelihatan mereka menyembelih dan syarat lagi mereka tidak menyebut nama selain Allah. Kalau menyebut nama selain Allah, jangankan ahlul kitab yang nyembelih, Muslim sendiri yang nyembelih tetap nggak boleh dimakan kan? Memang menyebut nama Allah nggak wajib, tapi nggak boleh menyebut nama selain Allah. Mana dalilnya? Qala ta'ala Allah berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Bermula makanan orang-orang yang mereka diberikan Alkitab, yakni Yahudi Nasrani itu hilul lakum, halal untuk kamu. Wa ta'amukum hilul lahum, makanan kamu pun halal untuk mereka. Nah itu. Amal majusiyu awil mulhidu, adapun majusi. Majusi penyembah api, awil mulhidu, mulhid, ateis, nggak percaya adanya Tuhan. Awil wasniyu, wasniyu penyembah berhala. Awil murtadu, orang murtad. Fala tahillu dzabihatuhum, maka tidak halal lah sembelihan mereka. Nggak halal. Ini bajuri ini sama di adab sembelihan. Qauluhu Yahudiyun au Nasraniyun ta'mimun fil kitabi. Artinya yang dimaksud dengan ahlul kitab Yahudi Nasrani. Dalilnya sama. Qala Allah Ta'ala wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Wa qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, innama wahillat dzabaihul yahudi wan nasara. Kenapa dihalalkan? Hanya saja dihalalkan sembelihan Yahudi Nasrani min ajli annahum karena mereka amanu bit Taurat wal Injil. Mereka percaya kepada Taurat dan Injil. Secara umum mereka percaya. Rawahul Hakimu. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Hakim sahahahu dan Imam Hakim menyatakan ini sahih. Nah, itu. Kita lanjutkan ya. Yang kedua Allah yadzbaha li ghairillahi ta'ala bahwa tidak menyembelih hanya si penyembelih tadi untuk selain Allah Ta'ala. Sembelihannya tidak dipersembahkan untuk selain Allah, seperti dipersembahkan untuk jin, penjaga jembatan, agar jembatannya tidak runtuh. Misalkan ada orang yang menyembelihkan untuk jin, nggak boleh dimakan. Au ala ghairismillah, atau tidak menyembelih ya atas selain nama Allah. Seperti tadi, menyebut nama Allah memang nggak wajib. Tapi ketika nama Allah nggak disebut, justru disebut nama selain Allah, jadi yang disembelihnya haram, nggak boleh. Ka'ayyadzkura 'inda dzabhi ghaira smillahi ta'ala. Seperti menyebut ia ketika menyembelih akan selain nama Allah Ta'ala. Nah, itu. Faidatun, ini satu faedah. Faidatun, satu faidah. Nah, itu. Ya juzu lil mar'ati, boleh bagi perempuan antakuma bidzabhil udhiyati, oleh bahwa melaksanakan ia dengan penyembelihan udhiyah. Ini perempuan berkurban, dia menyembelih sendiri, boleh. Boleh menyembelih sendiri. Wal afdalu an tuwakkila may yadzbahu anha.
Yang lebih utama itu mewakilkan ia kepada laki-laki yang akan menyembelihnya untuknya. Nyuruh nyembelih suaminya, abangnya, adiknya, ayahnya kan. Atau siapapun yang penting laki-laki. Lebih baik begitu. Dia menghadiri saja, melihatnya. Wa kadzalikal khunsa, demikian pula itu khunsa. Khunsa itu sama seperti mar'ah. Walaha antasyhada zabhaha. Boleh bagi perempuan oleh bahwa hadir ya. Antasyhada menyaksikan. Walaha boleh bagi perempuan antasyhada bahwa menyaksikan ya. Hadir ya zabhaha akan penyembelihannya korban. Dia mewakilkan. Kemudian dia datang melihat prosesnya. Boleh. Waktu kabbira boleh bagi dia bahwa bertakbir ia. Waktu salia berselawat ia ala nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat penyembelihan kurban kan dia ikut baca Allahu Akbar Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Nah itu. Wa yukrahu lil a'ma ay yaquma bi dzabhil udhiyati bi nafsihi. Dimakruhkan bagi a'ma, orang tunanetra, dimakruhkan bagi a'ma bahwa melaksanakan ia dengan menyembelih korban dengan dirinya. Ini orang a'ma, orang buta, beliau berkurban, makruh menyembelih sendiri. Wakilkan aja, tapi boleh. Nah, karena bukan hewan liar kan. Kalau di hewan liar, apakah orang buta itu berburu? Nah, itu dipermasalahkan. Nah, tapi kalau hewan yang nggak liar seperti kurban, boleh, cuma makruh. Kenapa makruh? Li'annaha rubama akhta'al mazbaha. Karena a'ma, orang buta ini kadang-kadang tersalahi akan tempat penyembelihan. Mau menyembelih lehernya, malah menyembelih pahanya misalnya. Khawatir, ada kekhawatiran. Yang ketiga, yukrahu dzabhus sakrani wal majnunil udhiyata binafsih. Dimakruhkan akan menyembelihnya orang mabuk dan orang gila akan kurban dengan dirinya. Ini orang mabuk, orang gila berkurban juga nih. Tapi dia makruh menyembelih sendiri. Tapi masih boleh. Masih boleh. Li'annahu la yu'manu ayyuhti al-madbaha. Alasannya sama. Karena orang mabuk, orang gila itu tidak aman. Ya, tidak diamankan akan dia. Ayyuhti'a, tersalah ia akan tempat penyembelihan. Takut salah tempat potong. Kalau salah tempat potong, hewan yang dipotong malah jadi bangkai kan. Nggak boleh dimakan nanti. Fayaktulal hayawan al mudahabihi. Maka membunuh ia akan hewan yang dikurbankan dengannya hewan. Tadinya mau potong kurban jadi hewan sia-sia. Nah, habis dia gorok hewannya nggak putus marehnya, nggak putus holkomnya, jadi bangkai nggak boleh dimakan. Nah, mending jangan dia yang potong. Yang keempat, yajuzu lisabiyil mumayyizi ayyazbahal udhiyata. Boleh bagi anak kecil yang mumayat bahwa menyembelihi akan kurban. Anak kecil boleh. Yang penting dia sudah mumayat. Nah, itu. Yukrahu zabhul fasikil ladzi yujahiru bil ma'siyati. Dimakruhkan akan menyembelihnya orang fasik. Orang fasik yujahiru yang menampakkannya dengan maksiat. Ini pelaku maksiat terang-terangan, suka mabuk terang-terangan, mencuri terang-terangan. Itu kan fasik namanya. Nah, orang seperti itu menyembelih atau kita suruh dia menyembelih hewan kurban makruh. Pamurtakibil kabairi. Dimakruhkan akan sembelihannya pelaku dosa besar. Habis bunuh orang kita suruh potong korban makruh. Tapi tetap boleh dimakan. Yang keenam, yustahabu ayyakun nazabihu min ahli solahi wa taqwa. Disunnahkan bahwa adalah orang yang menyembelih itu dari orang-orang soleh dan orang takwa. Ini udah garisnya kan. Nah, Faraon. Nah, ini satu Faraon nih. Nah, yang paling mantap Bajuri ya. Bajuri udah pernah saya baca bab kurban khususnya kah. Yang lain belum insya Allah. Memang harus kita mulai dari awal lagi ya. Jadi satu kitab aja kita baca terus-menerus ulang-ulang kan, sampai paham benar insya Allah lebih bermanfaat daripada banyak kitab. Benar itu. Faraon, aulan nasi bidzabhi ar-rajulul aqilul muslimu. Yang paling utamanya manusia dengan melakukan penyembelihan itu laki-laki yang berakal, laki-laki muslim. Ini tingkatan pertama. Laki-laki berakal, muslim. Nah itu. Artinya udah balik dia kan, dia menyembelih. Summal mar'atul aqilatul muslimatu. Kemudian baru kalau nggak ada laki-laki berpindah ke almar'atul aqilah, perempuan yang berakal, yang muslimah. Ini perempuan harus berani juga. Motong, motong apa aja, motong kambing, motong ayam kan. Jangan sampai nggak berani.
Summa sabiyul muslimul mumayyidu. Kemudian anak kecil yang muslim yang mumayyiz. Summal kitabiyu baru tingkatan selanjutnya kitabiyu tadi. Yahudi Nasrani. Summal majnunu wasakranu. Kemudian orang gila dan orang mabuk. Kemudian kita lanjutkan kaifiyatu zabihil udhiyati. Cara menyembelih udhiyah. Bagaimana cara menyembelih udhiyah? Yustahabu wa yakuna sahibul udhiyati huwa alladhi yaqumu bi dzabhiha. Disunnahkan bahwa adalah pemilik kurban. Dianya pemilik kurban itu alladzi itu orang yaqumu yang melaksanakan ya bi dzabhiha bi dzabhiha dengan menyembelihnya kurban. Jadi kurban itu kita sembelih sendiri kalau kita berkurban. Itu yang sunnahnya. Tapi kalau kita nggak mampu, nggak berani, fa'ilam yastati' ana baghairahu. Maka jika tidak mampu ya, menggantikan ya akan selainnya. Wakilkan kepada orang lain. Nah itu. Wayakuna ala toharatin. Wayakuna ala toharat disunnahkan bahwa adalah pemilik udhiyah yang jadi penyembelih. Nah ini dhamir ini panjang nih. Yakuna atas kepada yakuna kan. Jadi dhamir yakuna tetap kembali ke sahibul udhiyah. Tapi kita tambah dia sebagai dhabih. Disunnahkan bahwa adalah pemilik udhiyah yang sekaligus dia yang akan melaksanakan penyembelihan tadi ala toharatin dalam keadaan suci. Wudu dia. Dia wudu. Artinya dia bukan berjunub kan. Sudah mandi wudu. Mustaqbilanil qiblata dalam keadaan menghadap kiblat. Ya. Ketika menyembelih menghadap kiblat. Wa ma'ahu alatun ay sikinun hadatan. Bersama dia itu ada alat. Yakni sikin, pisau, golok. Haddatan. Alat yang tajam. Pisau yang tajam. Nah, itu mustahdiran niatal udhiyati dalam keadaan menghadirkan ia akan niat udhiyah. Ketika menyembelih ada niat berkurban, walaupun boleh juga niat sebelumnya kan. Nah, yustahabbu dzabhul ibli qaimatan disunnahkan akan menyembelih onta. Onta itu dalam keadaan berdiri. Onta kan lehernya panjang, biarkan onta berdiri, sambil dia berdiri lehernya digorok. Nah, amal baqaru wasyatu fayudji'uha. Adapun sapi dan kambing maka membaringkan ia akannya sapi kambing ala jambihil aisari di atas lambungnya yang kiri. Jadi sapi, kerbau, kambing yang mau disembelih dibaringkan di atas lambung kiri menghadap kiblat. Artinya paha kanannya, kaki kanan, belakang itu ke atas kan, ke atas dan dia dibiarkan nggak diikat kan, biar gampang nanti ketika mulih apa bahasanya meronta-ronta. Waya teruku rijlahul yumna membiarkan ia akan kakinya, kakinya bakar dan syah. Membiarkan ia akan kakinya yang kanan nggak diikat, yang diikat tiga kaki yang lain. Sumayakulu kemudian berkata ianya penyembelih tadi. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Langsung menggorok kan. Nah itu. Wal afdalu yang lebih utama panjang lagi nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Empat kali. Walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Summa yakumu sari'an. Kemudian berdiri ia dalam keadaan cepat biharakatin syadidah dengan pergerakan yang kuat yaqta'u bihal hulquma motong ia dengan gerakan tadi akan hulkumnya hewan dia potong hulkumnya majarat tanafusi sebenarnya bukan tanafusi di sini tanafus masdar bernafas kan. Nah, jadi majra ini tempat mengalir nafas majaran nafasi biasanya di kitab-kitab lain tempat lewatnya nafas keluar masuk nafas namanya hulkum walmar'a memotong ia dengannya gerakan tadi akan marehnya. Majarat ta'am, tempat lewat makanan dan minuman. Ini wajib ini. Hewan yang disembelih disyaratkan putus hulkum dan marehnya. Kalau nggak putus, itu jadi bangkai, nggak bisa dimakan. Apalagi pisaunya sudah diangkat. Kalau belum diangkat masih bisa digorok kan. Ya. Summa Allah, kemudian berdoa ya kepada Allah Ta'ala. Allahumma taqabbal minni, Allah terima olehmu dariku. Dalam lafaz yang lain, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Nah, Allahumma taqabbal minni, Allah terima olehmu dariku. Kurbanku terima ya Allah. Nah, itu. Kemudian wal ya'lamiz zabihu annal hayawan al mudahha bihi ruhun.
Kemudian hendak mengetahuilah oleh si penyembelih tadi bahwa sungguh hewan yang dikurbankan dengannya hewan itu punya ruh. Ruhun maknanya duruhin. Kita harus tahu hewan yang kita sembelih, yang kita kurbankan itu kan makhluk Allah, punya ruh. Maknanya apa? Dia juga harus diperlakukan dengan baik kan. Fa'alaihi ayu amilahu birifkin. Maka di atasnya, fa'alaihi maka sepantaslah atasnya penyembelih tadi. Ayu amilahu memperlakukan iakannya hewan tadi birifkin dengan lembut. Fayasqiyahu wa yut'imahu. Memberi minum iakannya hewan, memberi makan iakannya hewan. Ya sebelum disembelih, jangan dibuat dia lapar kan. Kasih makan, kasih minum, biasalah, wajar. Wa alla yazbaha hayawanan amamal akhari dan tidak menyembelih ia akan hewan di depan yang lain. Hewan kurban kan banyak, jangan di depannya langsung dipotong. Tempat pemotongannya pisah. Kata para ulama, kalau kita menyembelih hewan di depan hewan lain itu kayak kita sembelih dua kali. Yang pertama, dia merasa disembelih ketika kita sembelih temannya. Kemudian ketika menyembelih dia, dia punya naluri juga ya. Ya, itu bagian dari adab terhadap makhluk Allah. Wa alla yakuna bati'an fi dzabhi bahwa tidak ada ia penyembelih itu bati'an, lambat banget gerakannya dalam menyembelih. Lembut banget pelan-pelan itu kan menyiksa, harus cepat ya. Ini sama kayak salam salat jamaah ya. Imam kan ada yang salamnya lambat gitu. Makmum udah duluan salam. Imam baru salam. Salam kedua lambat. Jangan, cepat, sari. Ya. Potong hewan juga sari, bisur'ah. Au takuna alatuhu ghairu haddatin atau bahwa adalah alatnya si penyembelih tadi nggak tajam, nggak boleh nggak tajam, harus tajam. Dan alat itu nggak boleh kuku dan tulang, selainnya boleh besi, tembaga boleh, kuningan boleh. Au yu'adzibal hayawana. Ya, ini yang nggak boleh. Atau bahwa menyiksa ia akan hewan biqat'i a'dha'ihi halal hayati atau bahwa menyiksa ia akan hewan dengan memotong anggotanya hewan ketika hidup hatta yudha'ifahu hingga melemahkan iakannya hewan. Ada sapi bandel banget nih. Dipotong dulu kakinya biar dia jatuh. Kemudian baru disembelih. Nah, itu nggak boleh. Itu yang pertama. Yang pertama, kaki yang putus dipotong, itu bangkai namanya kan. Jadi bagian makhluk hidup yang hilang ketika dia hidup kan bangkai. Kemudian kalau itu hewan kurban udah nggak disebut kurban lagi, udah cacat. Tapi kalau bukan hewan kurban masih boleh. Bagian tubuhnya yang masih hidup itu dipotong dengan syarat-syarat yang cukup masih boleh dimakan. Cuma pahanya yang dipotong duluan biar dia jatuh itu nggak boleh dimakan. Ini namanya menyiksa hewan nih. Ini ceritanya nggak boleh nih. Menyiksa ia akan hewan dengan memotong anggota badannya halal hayati ketika hewan itu hidup. Atau yudha'ifahu hingga melemahkan ia akannya hewan. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda apa kata Nabi? Ya, kata Nabi, "Idza zabihtum fahsinuz dzibhata." Bila kamu menyembelih, fahsinuz dzibha. Baguslah kamu akan cara menyembelih kan? Cara menyembelih yang bagus bagaimana? Itu sesuai adab-adab di atas, pakai senjata yang tajam. Kemudian jangan disembelih dia di depan temannya. Kasih makan, kasih minum sebelum disembelih. Menghadap kiblat, baca doa dan seterusnya. Faidatun ini satu faedah. Lawik tasoral mudahi ala takbiratin wahidah. Jikalau membatasi oleh orang yang berkurban. Jadi makna orang yang berkurban di sini orang yang menyembelih kurban. Nah itu. Walawik tasoral mudahi. Jikalau membatasi oleh orang yang menyembelih korban. Membatasi alat takbiratin wahidah. Atas satu takbir. Dia baca satu takbir doang. Kama yaf'aluhun nasul yawma. Sebagaimana diperbuatkannya oleh manusia pada hari ini kan sering begitu. Bismillah Allahu Akbar langsung potong. Boleh enggak? Ya dzalika. Bolehlah demikian. Bahkan enggak baca apa-apa pun boleh kan? Wahasolati sunnatu dan hasillah oleh sunnah. Walakin nama sabaka dzikruhu wal akmalu. Tetapi ma yang telah dahululah oleh sebutnya ma itu lebih utama, lebih sempurna. Lebih sempurna yang di belakang. Nah, itu. Sekarang min apa namanya? Min siyagid doa ibadat dzabhi. Ini sebahagian dari doa-doa sesudah disembelih. Sudah disembelih ada doanya antara lain Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal ya Allah ini darimu. Kurban ini dari rezekimu ya Allah.
dari karuniamu wa ilaika dan kepada engkau ya Allah aku persembahkan fataqabbal terima olehmu ya Allah. Nah itu. Dah. Faraon, satu fara. Isyarat fi dzabhi syurutun. Disyaratkan dalam menyembelih akan beberapa syarat. Ini udah kita paham ya. Disyaratkan dalam menyembelih syurutun beberapa syarat. Iya, dianya beberapa syarat itu an-niyatu, pertama niat. Artinya kasdu fi dzabhi, niat menyembelih ya. Niat menyembelih. Bukan niat membunuhnya. Yang kedua, qat'ul hulqum, memutuskan hulqum, memotong hulqum, yakni wahwa majran nafasi. Ya, ini tadi kan. Tempat mengalirnya nafas, tempat lewat nafas. Ini wajib. Qat'ul mar'i, potong marehnya, wahwa majrat ta'ami wasyarabi, tempat lewat makanan dan minuman. Yang keempat, tazfif. Apa makna tazfif? Wahwal qat'u fi daf'atin wahidah. Memotong dalam sekali potong. Potong sekali potong. Jangan potong, angkat pisau, potong lagi. Nggak boleh. Nggak boleh diangkat pisau ya. Faiza wada'a sikina ala unukil udhiyati. Apabila telah meletakkan dia akan pisau di atas leher hewan kurban, fala yarfa'hu, maka jangan mengangkat dia akannya pisau tadi illa idza tamma dzabhu, kecuali apabila telah sempurnalah penyembelihan. Selesai penyembelihan baru diangkat. Hatta la yu'adzibal hayawana, hingga tidak menyiksa ia akan hewannya. Nah, itu. Makanya kita nyuruh sembelih kepada orang-orang yang paham aturan penyembelihan ya. Jangan sampai nanti jadi bangkai, bahaya. Nah, itu. Mautul udhiyati. Ini matinya hewan kurban. Kita udah beli hewan kurban mati. Gimana caranya? Nah, ini. Idza matatil udhiyatul manduratu. Apabila matilah oleh kurban yang dinazarkan. Nah, kita ini bernazar ya Allah, kalau begini begitu saya akan potong ini kambing. Ya, saya akan potong ini kambing ya Allah sebagai kurban tahun ini. Ya, itu kan nazar nih. Ya, nazar. Kita punya hewan nih. Kita tentukan dia sebagai nazar. Apabila matilah oleh kurban yang dinazarkan. Begitu kita nazarkan, hewan itu keluar dari kepemilikan kita jadi milik Allah. Awil muayyanatu, atau apabila matilah oleh hewan kurban yang ditentukan. Ini tetangga kita nanya, nih mana sapi yang mau dipotong tahun ini? Ini kurban saya tahun ini. Kita tunjuk kan? Ditunjuk gitu kan jadi wajib nih. Wajib bil ja'li namanya, wajib bil ta'yin, wajib dengan sebab ditentukan. Nah, itu sudah keluar dari milik kita jadi milik Allah. Tugas kita jaga baik-baik. Nah, mati dia, mati bukan kesalahan kita. Bukan kita ikat sembarangan kemudian dia bercaruh-caruh dengan tali itu kan jadi mati. Itu salah, kita harus ganti. Ini enggak nih. Normal lah dia mati. Udah tak tiba ajalnya. Audalat atau hilang iya. Hilang iya, tersesat iya, nggak tahu kemana. Pokoknya hilang. Atau dicuri orang. Tapi kita taruh dia di tempat yang baik. Di kandangnya. Hilang, dicuri orang. Dalam bahasa kitab, fihirdi mislih ya. Kita taruh dia di tempat dia. Bukan sembarangan. Kalau kita taruh sembarangan nggak baik, kita jaga hilang harus bayar. Ini ceritanya nggak perlu bayar nih. Dicuri orang dan hewan itu pada tempatnya. Falam najidha lituzbaha, maka tidak kita dapati akannya hewan kurban tadi untuk disembelih ia. Nggak ketemu. Udah mati, yang hilang nggak ketemu. Fala yalzamul mudahhiya ayyatiya bi ghairiha. Maka tidak wajib kepada orang yang berkurban oleh bahwa mendatangkan ia dengan selain yang kurban. Nggak wajib ganti. Wala syai'a alaih, tidak ada sesuatu atasnya si mudahi. Nggak perlu ganti. Itu kurban wajib. Apalagi kurban sunnah. Kadzalikal udhiyatul mandubatu. Demikian juga itu kurban sunnah. Kita udah beli kurban nih. Ya, tiba-tiba dicuri. Ya, maling banyak banget karena ekonomi sempit. Kan? Nah, atau memang karena tabiatnya suka mencuri. Bukan karena ekonomi. Hewan kurban juga dicuri. Ya, banyak sekarang kehilangan. Mesin air, musola, masjid segala macam hilang. Nggak perlu ganti. An-Tamim bin Huwaisil Misri, dari Tamim bin Huwais al-Misri qala, berkata ia. Ishtaraitu syatan bimina, aku telah membeli satu ekor kambing di Mina udhiyatan untuk kurban. Fadallat, hilang ia. Fasa'altu bin Abbasin, maka aku tanyakan akan Ibni Abbas rad rad radhiyallahu barangkali ini ya, radhiyallahu anhuma.
Semoga meridhai oleh Allah untuk keduanya, Abbas dan ibnunya. Faqala berkata Ibnu Abbas, la yaduruka, tidak apa-apa ya kepada Rawahul Baihaqi. Pendapat di atas didukung juga oleh perkataan Imam Syafi'i. Nah, itu. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata oleh Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza ishtara ar-rajulu ad-dhahiyata", apabila membeli oleh laki-laki akan kurban, fa'aujabaha, maka mewajibkan ia akannya kurban. Dia mewajibkan untuk dirinya dengan nazar atau dengan ta'in. Aulam yujibha, atau tidak mewajibkan ianya akannya kurban. Pamatan, kemudian mati hewan kurban. Au dhalat, atau hilang ia. Au surikat, atau dicuri ia. Fala badalalahu, maka tidak ada ganti di atasnya seorang laki-laki. Amma indal hanafiyati fayalzamuhu ghairuha. Adapun menurut mazhab Hanafi, wajib kepadanya laki-laki tadi oleh selainnya udhiyah, wajib ganti. Nah, itu beda. Kita baca satu judul lagi. Waladul udhiyati. Ini anak udhiyah, anak hewan kurban. Ternyata sapi yang kita potong hamil dia. Bagaimana ini anaknya? Waladul udhiyatil wajibati bin nadri awit ta'yini yajuzul aklu minhu. Bermula anak kurban, anak hewan kurban yang wajib, ia hewan kurban dengan sebab nazar atau ditayin, itu yajuzul aklu minhu, bolehlah oleh makan darinya anaknya. Anaknya boleh dimakan. Boleh dimakan anaknya. Karena yang dikorbankan maknya, anaknya nggak diikutkan. Biasanya diikutkan. Ini anaknya boleh dimakan. Kenapa? Li'annahu la yalzamu mimman il akli minal udhiyatil wajibati man'u akli waladiha. Karena hal dan sya'n itu tidak mesti dari dilarang makan dari udhiyah yang wajib oleh dilarang makan anaknya. Maknya memang dilarang makan. Kalau itu nazar kan. Nah, tapi anaknya enggak, tetap boleh makan. Alasannya, li'annal walada la yusamma udhiyatan. Karena anaknya itu tidak disebut udhiyah. Maknya doang yang disebut usia, anaknya enggak. Padahal anaknya dalam perut maknya. Kenapa? Linafsi sinihi. Karena kurang usianya anak. Karena hewan kurban kan ada umur yang ditentukan. Jadi janinnya berarti enggak dianggap kurban. Tapi Kil menyatakan waqila la yajuzu tab'an li ummihi. Kil menyatakan tidak boleh dimakan anaknya karena mengikuti bagi maknya. Maknya dinadarkan berarti semua yang ada dalam perutnya itu ikut maknya. Amma waladul udhiyatil mutatawwa'i biha yajuzul aklu minhu min babi aula. Adapun anak hewan kurban yang ditatawukan dengannya. Maknanya hewan kurban sunnah boleh oleh memakan dari anaknya daripada bab lebih utama. Maknya aja boleh apalagi anaknya. Mungkin sampai di sini dulu ya. Ini udah mau lebaran haji, belum khatam ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini kan sifatnya pengulangan ya. Semua orang pasti sudah paham tentang bab udhiyah. Udah banyak yang mengkajinya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.